Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quinza Safina Azara dari SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Saya akan menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj merupakan peristiwa dahsyat perjalanan suci Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga menembus ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Peristiwa itu terjadi pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian. Bagi masyarakat Arab zaman jahiliyah, menembus ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha dalam waktu semalam dengan menunggangi buruk itu tidak masuk akal. Namun, bagi sahabat Abu Bakar berbeda. Ia orang pertama yang mengimani dan meyakini perjalanan suci Nabi Muhammad. Karenanya, ia diberi gelar Asy-Syiddiq, yang artinya orang yang dipercaya. Peristiwa Isra Mi'raj itu diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Maha mendengar, Maha melihat. Sesungguhnya dengan peristiwa itu Nabi Muhammad SAW menceritakannya melalui sabdanya, Aku diberi buruk. Buruk adalah seekor hewan yang berbulu putih. Tingginya lebih dari keledai, akan tetapi lebih pendek daripada bagal. Bila ia terbang, kaki depannya dapat mencapai batas pandangan matanya. Lalu Rasulullah menaikinya dan ia membawa Rasulullah hingga sampai di Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah tambatkan ia pada tempat penambatan yang biasa dipakai oleh para nabi. Lalu Rasulullah masuk ke Masjidil Aqsa dan sholat 2 rakaat di dalamnya. Selanjutnya, Rasulullah keluar dari Masjidil Aqsa yang disambut oleh malaikat Jibril seraya membawa 2 buah cawan. Yang satu berisikan komer, sedangkan yang satunya berisikan susu. Rasulullah milih cawan yang berisikan susu. Lalu, malaikat Jibril berkata, Engkau telah memilih fitrah, yakni agama Islam. Nabi Muhammad melanjutkan kisahnya. Kemudian, malaikat Jibril membawa Rasulullah ke langit dunia atau langit pertama. Selanjutnya, malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Ditanyakan kepadanya, Siapakah kamu? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Siapakah yang bersamamu itu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Apakah dia telah diutus untuk menemuinya? Malaikat Jibril menjawab, Dia telah diutus untuk menemuinya. Seketika, pintu langit pertama dibukakan bagi kami. Tiba-tiba di sana, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Demikian juga seterusnya, hingga di langit ketujuh. Ketika semuanya tertutup nur Allah, semuanya menjadi berubah. Tidak ada seorang makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya. Rasulullah melanjutkan kisahnya, maka Allah mewahyukan kepada Rasulullah secara langsung. Dan Allah mewajibkan kepada Rasulullah 50 kali sholat dalam sehari. Lalu Rasulullah Rasulullah turun ke langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Nabi Musa menyampaikan, Kembalilah ke Rabbmu, lalu mintalah keringanan. Karena sesungguhnya umatmu tidak akan kuat. Sesungguhnya aku telah mencoba Bani Israel dan menguji mereka. Maka Nabi Muhammad kembali ke Allah dan memohon, Wahai Rabbku, ringankanlah umatku. Maka Allah meringankan 5 waktu kepada Rasulullah. Rasulullah kembali menemui Nabi Musa. Setelah disampaikan kepada Nabi Musa berkata, Sesungguhnya umatmu tidak akan kuat.
maka kembalilah ke Allah dan mintalah keringanan buat umatmu. Nabi Muhammad galau menerima permintaan Nabi Musa, sehingga mondar-mandir antara Nabi Musa dan Allah, hingga Allah berfirman, "Hai Muhammad, sholat 5 waktu itu untuk sehari semalam. Pada setiap sholat berpahala 10 sholat, sehingga 5 kali waktu sholat umatmu senilai dengan 50 kali sholat perintahku. Barang siapa yang berniat kebaikan, kemudian ia tidak melakukannya, untuknya pahala 1 kebaikan. Dan jika ternyata ia melakukannya, dituliskan baginya 10 kali kebaikan. Dan barang siapa yang berniat melakukan keburukan, lalu ia tidak melakukannya, maka tidak dituliskan dosanya. Apabila ia melakukan perbuatan dosa, baginya 1 keburukan." Setelah itu, Nabi Muhammad turun hingga ke tempat Nabi Musa. Akan tetapi, Nabi Musa tetap meminta keringanan kepada Allah. Maka Nabi Muhammad menjawab, "Aku telah mondar-mandir kepada Robku hingga aku malu terhadapnya." Demikianlah sejarah sholat 5 waktu yang merupakan oleh-oleh Nabi berisra Mi'raj. Nah, demikian kisah Isra Mi'raj ini. Semoga kita tetap istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu sebagai perintah langsung dari Allah dan usaha kita untuk menegakkan tiang agama. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.